Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Akan kita lanjutkan pembahasan Mausu'atu Manahij Syar'iyyah, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan Sunnah, dan pembahasan kita telah masuk di bab berikutnya di nomor 11, Babun Nahyi 'anil istisqa'i bil anwa'i. Ini pembahasan tentang larangan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Larangan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Baik. Nas'alullaha ilman nafi'a, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, fadhal baca. Berkata penulis 11, larangan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun." Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Nah, Allah Subhanahu wa taala bertanya di sini bukan karena tidak tahu, ya. Tapi pertanyaan di sini untuk menetapkan bahwa tidak ada yang menurunkan hujan melainkan Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Tahukah kalian air yang kalian minum itu? A antum anzaltumuh? Antumkah yang menurunkannya? Kaliankah yang menurunkan air tersebut dari langit? Ya. Ini a antum anzaltumuhu minal muzni? Apakah kalian telah menurunkan air hujan itu dari al-muzn, dari awan? Ya. Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Ya, jelas Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tiqad kita, keyakinan dan keimanan kita bahwa air yang diturunkan oleh Allah taala ataupun hujan tersebut yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kami jadikan air hujan itu asin, nah itu gimana kira-kira? Ya, pastinya akan lebih sedikit manfaat yang kita peroleh dan lebih banyak kerjaan kita untuk memfilter air. Pastinya bumi akan asin juga. Nah, ini kata Allah, ujaj. Ini lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau sekiranya kami berkehendak, maka akan kami jadikan air hujan itu turun dalam keadaan asin. Falaula tashkurun. Mengapa kalian tidak bersyukur? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas air yang diturunkan oleh Allah taala atau hujan yang diturunkan oleh Allah taala. Nah, ini penetapan bahwasanya yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bintang, bukan bintang. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Waqiah ayat ke-82, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun." Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya Dia yang telah memberikan rizki, tapi kenapa mendustakan Allah? Ya, seharusnya ketika dia meyakini yang memberi rizkinya adalah Allah, maka wajib dia untuk mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adawa wala hamata wala nau'a wala safar." Tidak ada adwa, ini penyakit menular,
hamah atau burung hantu, nau' dan safar atau cacing menular. Baik. La adwa kata beliau, tidak ada itu penyakit menular. Karena biasanya orang jahiliyah itu kalau ada ontanya terkena ya kharab atau penjarab, terkena jarab yaitu semacam kudis, maka mereka akan mencari-cari ini onta siapa duluan ini yang bawa virusnya ini, yang bawa penyakit ini sehingga menular kepada ya onta yang lainnya. Kemudian mereka akan menyalahkan yang pertama kali. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, la adwa maksudnya tidak ada penyakit menular itu yang menular dengan sendirinya. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pula kita menyalahkan orang ataupun menyalahkan siapa yang bawa pertama kali virus itu. Yang bawa juga kan tidak mau kena virus. Ya kan? Tidak mau dia pertama kali bawa itu. Baik. Wala hamah. Ini ada dua bacaan. Ha mimnya bisa tasydid, tapi kebanyakan riwayat tanpa tasydid, takhfif. Hamah. Bisa dibaca hamah. Kalau dengan tasydid, maka yang dimaksud di situ hewan-hewan berbisa. La hamah. Namun kebanyakan riwayat ya rawi membacanya tanpa tasydid, hamah. Ada beberapa tafsiran para ulama hadis khususnya tentang apa makna la hamah di sini. Kalau secara terjemahan di sini langsung burung hantu. Tidak ada yang namanya burung hantu. Jadi di masa jahiliyah, sedikit kita jelaskan hamas ini, tidak ada yang namanya hamah kata Rasulullah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian di masa dahulu ya, sebelum beliau diutus dan tersebar di tengah-tengah kalangan ya masyarakat jahiliyah, orang Arab khususnya pada waktu itu ada keyakinan dari keyakinan jahiliyah tentang hamah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya makna hamah ini adalah orang yang meninggal dunia di masa jahiliyah yang mati karena terbunuh kemudian tidak dibalaskan dendamnya, maka ketika dikuburkan dari kepalanya itu akan keluar dawab, semacam hewan merayap. Sebagian mengatakan dud, seperti cacing. Orang Yahudi juga meyakini ini, bahkan itu sampai 7 hari di kuburannya, dan dia akan keliling-keliling di kuburan tersebut. Kalau tidak dibalaskan dendamnya kepada yang membunuhnya, maka ini tidak akan pergi ini, dawab tadi. Ya, hamah ini. Nah, itu keyakinan mereka. Tapi keyakinan sebagian yang lain, makna hamah ini adalah burung hantu. Jadi apabila dahulu di masa jahiliyah ada yang meninggal dunia, ya, kemudian bukan ada meninggal dunia, ketika mereka mendapati di atap rumahnya ya bertengger seekor burung hantu, maka mereka punya keyakinan akan ada berita kematian yang akan menimpa mereka. Itu dia, itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Itu keyakinan Ahlul Jahiliyah dulu. Jadi mereka meyakini kan ada yang meninggal ini, baik dia ataupun keluarganya. Sehingga ini tersebar di tengah manusia pada waktu itu. Islam datang, Rasulullah SAW datang dan mengatakan la hamah kata Rasulullah. Tidak ada yang namanya keyakinan tentang burung hantu itu. Atau sebagian keyakinan Ahlul Jahiliyah mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia karena terbunuh, ya bukan karena meninggal biasa tapi karena terbunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka tulang belulangnya itu akan berbentuk burung hantu. Ya, akan berbentuk apa? Burung hantu untuk menuntut balas atas kematian ini karena belum dibalas. Ini keyakinan jahiliyah pada waktu itu. Nah, beliau datang mengatakan la hamah, tidak ada keyakinan tentang burung hantu ketika dia bertengger di atas rumah di malam hari, bersuara dia, kan begitu kan? Di Indonesia enggak ada keyakinan gitu, ya kan? Ada atau enggak? Ada. Masa ada? Enggak ada. Indonesia bersih dari kayak gitu. Ya, itu masa jahiliyah dulu di masa bangsa Arab. Begitu dia. Hamah ini burung hantu. Jadi yang paling kuat tafsirannya lebih kepada burung hantu. Makanya penterjemah di sini langsung menerjemahkan la hamah, tidak ada yang namanya keyakinan burung hantu. Paham ya? Antum nanti baca gini, la adwa, enggak ada penyakit menular. Wala hamah, enggak ada burung hantu. Ada kok. Maksudnya tidak ada
keyakinan tentang burung hantu itu tidak benar, gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan orang yang meninggal dunia atau dengan berita kematian kalau dia ada di atap rumah atau yang lainnya. Mungkin banyak di masa jahiliyah berkeyakinan tentang burung hantu. Jelas? Jelas ya, supaya jangan bingung nanti. Walaupun bukan pembahasannya ini, tapi kebetulan daripada nanti kelewatan, antum di rumah bingung lah hama, nggak ada burung hantu. Ada Ustaz burung hantu gitu ya, ada memang. Terus wala nau, nah ini dia nau, ya, tidak ada yang namanya nau. Lihat catatan kaki, ya disebutkan di sini. Al-Baghawi berkata dalam kitab Syarhus Sunnah, sabda Nabi tidak ada nau, jamaknya itu anwa. Nau, anwa gitu ya, jamaknya anwaun. Maksudnya adalah tidak ada kepercayaan tentang nau tersebut, yaitu kepercayaan yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah yang menisbatkan turunnya hujan kepada gugusan bintang-bintang yang berjumlah 28 yang juga merupakan gugusan bulan. Orang-orang Arab jahiliyah mengatakan hujan turun karena bintang ini, karena gugusan bintang itu. Lalu syariat Islam membatalkan kepercayaan bahwa bintang-bintang ini kuasa menentukan sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian untuk membatalkan keyakinan mereka. Yang mereka meyakini kalau hujan ini ini karena gugusan bintang yang ini, karena bintang yang itu. Nah, ini kufur terhadap nikmat. Minimalnya kufur terhadap nikmat karena hujan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah tahan air hujan dari langit, bagaimana rasanya? Waduh, ya, susah kehidupan manusia. Akan kering kerontang, tanaman-tanaman susah untuk tumbuh, ya pastinya akan mengganggu ya sumber makanan pokok kita. Karena kebanyakan makanan pokok kita itu dari tumbuh-tumbuhan. Jadi demikian. Jelas ya? Wala sofar, tidak ada yang namanya sofar. Nah, ini lagi cacing menular. Paham antum cacing menular? Sofar. Ya, di sini penterjemah langsung mengatakan wala sofar, tidak ada cacing menular. Sebagian ahlul ilm mengatakan la sofar ini penafian kepada perbuatan ahlul jahiliyah yang mengakhirkan pengharaman bulan Muharram. Kan bulan-bulan haram itu kan ada 4 ya. Ada 4 bulan haram. Kata Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 di dalam surat Taubah ya. Ayatnya nanti lihat sendiri. Ayat berapa itu? Enggak hafal di posisi manakah itu. Tapi itu ayatnya pas itu. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 kata Allah taala. 12 bulan. Ya, ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah taala menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Mana 4 bulan haram ini dalam hadis beliau sebutkan, dalam Al-Qur'an tidak ada. Bukan berarti Al-Qur'an enggak lengkap kan gitu ya, tapi memang beliau diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an. Di dalam hadis beliau menyebutkan 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, Muharram dan langsung lompat dia Rajab. Ya, langsung pindah Rajab. Nah, itu dia. Jadi 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, sebagian ulama mengatakan Muharram dulu awalnya namanya itu Sofar. Sofar awal, Sofar sani. Rabiul awal, Rabiul sani. Jumadal awal, Jumadal sani. Atau Jumadal ula, Jumadal ukhra. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu dia. Ya. Nah, la sofar ini adalah penafian dari perbuatan ahlul jahiliyah. Karena mereka sering menunda pengharaman, kan di bulan haram itu tidak boleh perang dan yang lainnya gitu ya. Kemudian mereka pindah ke Sofar. Ya, jadi harusnya Muharram yang menjadi bulan haram, mereka pindah ke bulan apa? Sofar atau Sofar sani dulu. Awalnya Sofar awal, Sofar sani, sehingga dia dinamakan Muharram. Ya, Muharram kemudian Sofar sani. Nah, ada sebagian mengatakan la sofar ini, dan ini yang kuat dari kebanyakan pendapat ulama, adalah tentang cacing, ya, tentang cacing menular. Jadi keyakinan
ahlul jahiliyah, kembali lagi kepada keyakinan ahlul jahiliyah, setiap manusia itu ada cacing di perutnya yang menguasai perutnya, yang membuat dia lapar, cacing itu. Yang dia ketika dia seorang itu lapar karena sebab cacing tersebut. Nah, apabila seorang meninggal dunia dengan meninggal yang tidak wajar atau dibunuh orang, maka cacing ini akan berpindah kepada orang yang masih hidup, yang menyebabkan dia nanti kudisan. Ini disebutkan oleh para ulama tentang sofar ini, sehingga Rasulullah membatalkan keyakinan itu. Beliau mengatakan la sofar, tidak ada yang namanya cacing nular sama orang, kan begitu ya, nyari kepada yang lainnya. Ada jelas hadis ini ya, la adwa wala hama wala nau wala sofar. Nah, yang menjadi pembahasan kita la naunya saja. Baik, terus baca. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna, al-fakhru fil ahsabi wat ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyahatu 'alal mayyit. 4 perkara pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan: membanggakan kemuliaan leluhur, mencela keturunan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, dan meratapi mayit. Nah, jadi ini hadis berikutnya sebagai dalil pembahasan kita tentang larangan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 perkara min ummati, dari umatku ini, min amril jahiliyah, yang itu termasuk perkara-perkara jahiliyah, termasuk perbuatan jahiliyah, la yatrukunahun, umatku ini belum juga mau meninggalkannya. 4 kebiasaan jahiliyah ini. Apa itu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-fakhru fil ahsab, merasa bangga dengan kemuliaan leluhurnya. Ini kebiasaan jahiliyah yang masih ada pada umat beliau. Jadi masih bangga dengan leluhurnya. Ini leluhur saya, ini leluhur saya, dan seterusnya. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Ini juga kebiasaan ahlul jahiliyah, mencela nasab orang lain. Wal istisqa'u bin nujum. Nah, istisqa dari kata saqa yasqi, yaitu air, meminta disiramin air. Istisqa ini talabul ma. Istisqa yaitu menisbatkan turunnya air hujan bin nujum, kepada bintang-bintang. Nah, ini menjadi syahidnya pembahasan kita ya, al istisqa bin nujum. Wan niyaha 'alal mayyit, yaitu meratapi mayit. Nah, salah satu dari perbuatan jahiliyah yang masih ada pada umat ini adalah al istisqa bin nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Nah, terus diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati lan yad'ahunna an-nasu, an-niyahatu wat ta'nu fil ahsabi wal adwa, ajraba ba'irun fa ajraba mi'ata ba'irin, faman ajraba al-ba'ir al-awwal wal anwa'u mutirna binau'in kaza wa kaza. 4 perkara jahiliyah pada umatku yang tidak akan mereka tinggalkan. Ini meratapi mayit, mencela keturunan, adwa, yakni seekor unta terkena penyakit kudis, lalu 100 ekor unta lainnya tertular penyakit kudis. Lalu siapakah yang menyebabkan unta pertama terkena penyakit kudis? Kepercayaan terhadap anwa, mereka mengatakan hujan turun karena bintang ini dan bintang itu. Baik. Nah, ini hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ada 4, hampir sama seperti hadis berikut sebelumnya, 4 dari umatku ini dari perkara jahiliyah, la yada'ahunna nas, ini manusia belum juga meninggalkan 4 perkara itu. Niyahah, yaitu meratap, ta'nu fil ahsab, yaitu mencela keturunan ataupun mencela leluhur, nasab orang lain. Wal adwa, ini dijelaskan oleh hadis ini, al adwa ajraba ba'irun fa ajraba mi'ata ba'ir, seekor terkena penyakit kudis sehingga dia tersebar kepada 100 ekor unta yang lainnya, sehingga mereka mencari-cari ini siapa yang menularkan yang pertama, itu adwa. Maka beliau mengatakan la adwa, tidak ada itu yang namanya penyakit menular, yang dia menular dengan sendirinya, itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Wal anwa, nah ini dia jamak dari nau tadi, anwa'u. Apa itu anwa? Ucapan manusia dengan mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Kita diberi hujan karena gugusan bintang ini, karena bintang itu. Nah, penisbatan hujan kepada bintang-bintang seperti ini termasuk mengingkari nikmat Allah dan bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ya, bisa terjatuh kepada kesyirikan, baik itu dia syirik asghar, demikian juga bisa kepada syirik akbar. Syirik akbar, dia jatuh kepada syirik akbar ya kalau sampai manusia ketika terjadi kekeringan dia panggil bintang itu. Ya nau kada, aghithna. A'udzubillah, ya. Asqina. Hai bintang ini, bintang itu, turunkanlah hujanmu. Ya, para ulama mengatakan kalau sampai seperti ini, maka dia telah jatuh kepada syirik akbar, murtad, keluar dari millah, dari agama Allah kalau sekiranya dia orang yang beriman. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Dan tidak boleh kalian menyeru kepada selain Allah bersama Allah. Karena doa itu adalah hanya menyeru Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam doa dia menyeru bintang-bintang. Nah, ini syirik akbar. Ya, ataupun kalau sekiranya dia tidak menyeru, tidak manggil-manggil bintang itu agar menurunkan hujannya, setidaknya dia meyakini bahwa bintang ini, bintang itulah yang menurunkan hujan, walaupun dia nggak panggil-panggil. Nah, ini dia kepada keyakinan, bukan tadi pada perbuatan. Kalau sampai dia meyakini seperti itu, ini juga bisa syirik akbar seperti ini. Namun dia bisa syirik asghar. Ya, kapan dia terjatuh hanya kepada syirik asghar saja? Apabila dia masih meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah. Hanya saja dia mengatakan bahwasanya kalau hujan ini itu karena bintang ini, walaupun itu semua dengan izin Allah, tapi karena bintang ini. Nah, ini dia syirik asghar karena dia telah menafikan nikmat dari Allah dan rububiyah dari Allah Subhanahu wa taala, yang masih menahan dia enggak syirik akbar karena dia masih yakin yang menurunkan hujan adalah Allah. Ya, dia masih punya keyakinan itu sehingga dia tidak jatuh kepada syirik akbar. Paham ya? Jadi demikian. Ini seperti seruan mereka. Al-anwa yaitu ucapan mutirna binau'i kada wa kada. Seharusnya kan kita mengatakan apa? Mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Mungkin ada hadisnya. Baca. Terus. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat di Hudaybiyah. Selepas hujan turun pada malam tersebut. Selesai salat, beliau menghadap kami lalu bersabda, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Barang siapa mengatakan, kita dituruni hujan dengan anugerah dan rahmat Allah, maka orang itu beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Sebaliknya, orang yang berkata, kita dituruni hujan oleh bintang ini dan bintang itu, maka orang tersebut kafir terhadapku dan beriman kepada bintang-bintang. Nah, ini dia hadisnya, sambungannya ya. Jadi sini ada kalimat mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Jadi dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dia menceritakan radhiyallahu anhu, dia menceritakan tentang kisah perjalanan mereka sewaktu berada di Hudaybiyah ya. Dan terkenal sekali salah satu perjanjian kepada orang-orang kafir musyrikun pada waktu itu yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah atau Hudaybiyah ya. Ya, kata Zaid di sini bahwa sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatus subuh bil Hudaybiyah. Kami pernah salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah fi ithris sama. Ya, ini masih terlihat tanda-tanda malamnya itu turun hujan, masih kelihatan basah. Pernah kan kita mengalami demikian waktu subuh, salat subuh ya, masih terlihat bumi ini basah karena hujan. Nah, itu yang dialami oleh para sahabat waktu itu dan dia bercerita di sini. Kanat minal lail. Falamman sarafa, ketika beliau berpaling dari salatnya, aqbala 'alan nas, beliau menghadap manusia. Nah, ini di antara cara beliau
Di antara cara beliau kalau selesai sholat. Jadi terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat itu langsung pindah dari tempatnya. Ya. Kadang beliau berbalik dan menghadap jamaahnya. Terkadang beliau ceramah setelah sholat. Dulu saya pernah ditanya tentang dalil, adakah dalil bahwasanya setelah sholat beliau ceramah, karena di beberapa masjid ada yang menerapkan demikian. Setelah sholat imamnya ceramah, itu bid'ah. Saya katakan ya ada, ini di antara dalilnya. Ya kan? Setelah sholat subuh beliau berbalik, aqbala 'alal nas, beliau berbalik menghadap manusia, beliau ceramah ini. Menasihati manusia, menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu saya sodorkan dalil ini. Ini salah satu dalil bahwasanya perbuatan seperti itu kalau tidak terus-menerus, ya gitu ya, suatu waktu kalau ada dibutuhkan itu tidak ada masalah, boleh. Ya. Nah, demikian juga falamman sarafa aqbala 'alan nas. Maka ketika beliau berpaling, insarafa ini setelah sholat itu kadang beliau berpaling dari arah kanan. Jadi ketika beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan dan ke kiri, kemudian beliau sekedar mengucapkan apa? Astagfirullah 3 kali, kadang disambung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu ya, kata sahabat, kata Thauban, kata Aisyah radhiyallahu anha juga demikian. Beliau tidak pernah lebih lama duduknya kecuali sekedar mengucapkan itu, kemudian beliau berpaling pergi dari tempat imamnya. Ya, kadang beliau berpaling dari arah kanan, sebagaimana kata sahabat Anas bin Malik, aku sering melihat beliau setelah salam duduk sejenak, kemudian beliau berpaling dari arah kanan. Kata sahabat yang lain, aku sering melihat Rasulullah setelah salam duduk sejenak, sebentar saja, habis itu berpaling dari arah kiri. Kata sahabat yang lain, aku pernah melihat Rasulullah setelah salam duduk sejenak, kemudian berbalik menghadap wajah-wajah kami. Nah, gitu ya. Itu ada banyak yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini diantaranya. Kadang beliau berbalik menghadap manusia, ceramah. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Beliau berlama-lama di tempat sholatnya itu hanya pada waktu sholat subuh, sambil menunggu matahari terbit. Selebihnya beliau langsung berpaling, pindah. Atau setidaknya beliau akan sebentar saja baca zikir, kemudian beliau akan pindah. Baik. Nah, ini kembali kepada hadis ini, kata sahabat Zaid, falamman sarafa aqbala 'alan nas, ketika beliau berpaling kemudian menghadap manusia sambil beliau mengatakan hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang sudah difirmankan Rabb kalian? Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'min bi wa kafirun. Pagi hari ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Fa man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun pagi hari hambaku yang berkata mutirna bi fadlillah, kami diberikan hujan anugerah dari Allah dan rahmat darinya. Fadzalika mu'min bi kafirun bil kaukib. Itulah mukmin yang beriman kepadaku dan dia kafir kepada bintang-bintang. Wa man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Adapun yang berkata, oh kita diberi hujan ini karena bintang ini, karena gugusan bintang ini, fadzalika kafirun bi. Itulah hambaku yang kafir kepadaku, mukmin bil kaukib, dan dia beriman kepada bintang. Lihat, sampai Allah Ta'ala mengatakan dia beriman kepada bintang, kafir kepada kata Allah, ya, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka hati-hati mengatakan demikian. Terus diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidaklah Allah menurunkan berkah dari langit melainkan sebagian manusia ada yang menjadi kafir karenanya. Allah menurunkan hujan lalu mereka mengatakan bintang ini dan itu yang menurunkan hujan. Baik. Nah, ini hadis yang lainnya yang berikutnya yang menguatkan pembahasan kita, itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu minas sama'i min barakah illa asbaha fariqun minan nasi biha kafirun. Yunzilullahu al-ghaitha fayaquluna al-kawkab kadza wa kadza." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit keberkahan, melainkan di pagi hari ada sekelompok dari manusia yang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ghaits, menurunkan hujan.
Ya, menurunkan hujan kepada mereka, justru mereka mengatakan al-kaukab kada wa kada, bintang ini dan bintang itu yang menurunkan hujan. Nah, terus Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, suatu saat hujan turun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ada orang yang bersyukur karena hujan ini dan ada pula yang kufur. Orang yang bersyukur mengatakan ini adalah rahmat Allah. Orang yang kufur mengatakan turun hujan benarlah karena bintang ini dan bintang itu. Nah, ini hadis yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu saat hujan turun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Subhaminan nas syakirun wa minhum kafir." Ada di antara manusia pagi hari dia bersyukur kepada Allah dan ada di antara mereka yang kafir. Qalu hadhihi rahmatullah. Mereka yang bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan hujan, mereka mengatakan ini adalah rahmat Allah. Dan biasanya beliau apabila hujan turun, beliau akan mengatakan apa? Rahmah. Ya, bahkan beliau akan menjulurkan ujung pakaiannya untuk mendapatkan tetesan hujan yang pertama, dengan alasan tetesan hujan yang pertama lebih besar rahmatnya daripada berikutnya. Nah, begitu ya. Jadi disunahkan mandi hujan. Tapi tetesan yang pertama, jika guduk-guduk antum tunggu-tunggu sudah itu. Tapi awas kesambar petir. Ya. Begitu turun pertama kali rahmah, katakan seperti itu, ya. Allahumma shayban nafi'a, ambil air hujan itu, basahi, mandikan ke badan, itu rahmat Allahnya lebih besar dari hujan air yang berikutnya. 6. Hadhihi rahmah. Wa qala ba'duhum, sebagian manusia yang kafir dia berkata, laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Benar kan bintang ini bintang itu, katanya. Bintang ini bintang itu, maka hujan ini. Nah, terus Beliau berkata, lalu turunlah ayat ini, yakni surah Al-Waqiah ayat ke-75 sampai 82. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Afa bihadzal hadisi antum mudahinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, yakni Al-Quran, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya? Baik. Ya, masih sambungan hadis tadi, sehingga turunlah ayat ini ketika didapati sebagian orang kufur kepada hujan, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab turunnya hujan dan menisbatkannya kepada bintang dan mengatakan laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, ini dengan tempat-tempat beredarnya bintang itu atau gugusan bintang. Mawaqi', ini tempat-tempat beredarnya bintang itu. Innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Ini sungguhnya sumpah yang besar. Artinya ketika Allah Ta'ala sudah bersumpah karena sebab sesuatu, maka ini merupakan sumpah yang besar, karena yang bersumpah adalah zat yang maha besar. Lau ta'lamun, kata Allah, kalau sekiranya mereka tahu. Jadi ini merupakan peringatan yang sangat besar ketika yang maha besar Allah bersumpah. Innahu laqur'an karim. Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang mulia, fi kitabin maknun, di dalam kitab yang terjaga, maksudnya lauh mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh lauh mahfuz, tidak ada yang bisa sampai ke sana kecuali malaikat. Ya, sebagian ulama menjadikan dalil ini tidak boleh menyentuh mushaf. Tapi sebagian membantahnya karena ayat ini bukan ditujukan untuk mushaf Quran, tapi yang dimaksud kitab di sini adalah catatan takdir, ya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali malaikat mutahharun, yakni makhluk yang disucikan. Tanzilum min rabbil alamin, turun dari Rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun.
wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Baik. Ya, kita masuk kepada kandungan bab langsung ya. Masuk kepada kandungan bab. Itu tadi dalil-dalil yang disampaikan oleh penulis tentang larangan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kandungan bab. Kepercayaan bahwa turunnya hujan dengan perantara bintang, baik dengan peredarannya ataupun dengan tanda-tandanya, termasuk kepercayaan jahiliyah yang telah dilarang oleh Islam dan digolongkan sebagai kekufuran. Jadi sekurang-kurangnya atau sekecil-kecilnya perbuatan menisbatkan hujan ini kepada bintang-bintang ataupun karena kepercayaan dan keyakinan yang diyakini oleh manusia, karena ini merupakan keyakinan ahlul jahiliyah terdahulu yang telah diingatkan oleh Nabi kita SAW, karena beliau melihat begitu besarnya pengaruh keyakinan ini kepada manusia, dan beliau SAW dakwah yang paling utama beliau sampaikan kepada manusia adalah mendakwahi mereka agar benar-benar bertauhid kepada Allah, ya, sampai masalah seperti ini tidak dilewatkan oleh Nabi. Mungkin sebagian orang menganggap ini masalah yang sepele, alah gitu aja kok repot sekali, kan? Begitu aja kok repot sekali, burung hantu aja diurusin, ya kan? Masalah bintang aja diurusin. Baik. Ya, padahal ini adalah perkara yang sangat besar. Ini merupakan dakwah yang paling utama yang sudah didahului oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu memurnikan akidah, keyakinan, keimanan, memurnikan tauhidnya manusia. Ya, mengajak mereka kepada tauhid yang benar dan menyelamatkan manusia dari berbagai macam jenis-jenis kesyirikan. Kalau ini bukan perkara yang penting, ngapain beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan la adwa wala hama, ya, wala nau wala safar, melainkan apa yang dilarang oleh beliau tersebut akan merusak keyakinan manusia tentang masalah penyakit menular, masalah burung hantu, tentang masalah apa tadi safar gitu ya, cacing perut yang nular katanya kepada yang lainnya dan yang lainnya. Baik. Nah, keyakinan seperti ini adalah keyakinan jahiliyah yang ingin dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan ya perbuatan yang bisa menjatuhkan manusia kepada kekufuran. Setidaknya kufur kepada nikmat Allah sebagaimana perbuatan orang-orang yang menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Nah, terus jika ia meyakini bahwa bintang tertentu memiliki kuasa untuk menurunkan hujan, maka ia jatuh kafir. Kufur tasyrik, yakni menyekutukan Allah. Nah, jadi ini tadi yang kita sebutkan juga ya. Kalau dia sampai meyakini bahwa bintang itulah yang punya kekuatan, punya kekuasaan untuk menurunkan hujan, maka ia telah jatuh kafir akbar. Ya, kafir akbar, ataupun setidaknya dia kufur, artinya keluar kafir akbarnya disebabkan karena dia syirik akbar. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya makhluk itulah, yaitu bintang tadi yang menurunkan hujan. Ataupun tadi pilihannya adalah dia sampai memanggilnya, sampai dia panggil bintang itu dalam keadaan paceklik, kemudian kekeringan, ya, enggak hujan dalam waktu yang lama, kemudian dia panggil-panggil. Oh, bintang ini turunkan hujan. Ya, aghithna, nau kada. Seperti itu. Bintang ini, bintang itu turunkan hujan. Nah, itu bisa kufur akbar dan syirik akbar. Nah, jika ia meyakini hal tersebut berdasarkan pengalaman dan penelitian, maka tidaklah disebut syirik, namun hanya disebut kufur nikmat. Nah, ini dia. Ya, kalau itu hanya sebatas analisa mereka, menurut mereka ya karena bintang ini ya hujan turun, tapi ya tetap Allah, kan sering seperti itu ya. Ya tetap kita yakinnya itu ya Allah lah yang menurunkan. Tapinya itu tidak enak gitu ya. Tapi memang bintang ini itu ya, bintang ini ya karena turun hujan itu ya karena bintang ini dan bintang itu. Maka yang seperti ini setidaknya dia jatuh kepada kufur nikmat. Ya, dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkannya kepada makhluk, bukan kepada Khaliqnya, bukan yang menciptakan air tadi. Allah taala tadi telah mengatakan, ya, afara'aitumul ma'al ladzina tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni, kaliankah yang turunkan itu dari awan-awan air tersebut? Bukan. Nah, ini kufur nikmat. Nah, terus
Penjelasan paling bagus dalam masalah ini dan paling bernilai sejauh yang saya ketahui adalah penjelasan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab yakni demi Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab yang paling luas bahasanya. Nah, jadi bahasa beliau itu sangatlah bagus ya. Bahasa beliau itu sangatlah bagus. Insyaallah. Terus. Perkataan beliau juga mengandung makna tersebut. Hujan turun menyirami kaum yang kebanyakan mereka masih musyrik. Dan peristiwa itu terjadi dalam peperangan Hudaybiyah. Menurutku, wallahu a'lam, maknanya adalah barang siapa mengatakan hujan turun berkat karunia Allah dan rahmatnya, maka itu merupakan bentuk keimanan kepada Allah. Sebab ia tahu tidak ada yang mampu menurunkan hujan dan memberi kecuali Allah semata. Jadi itu bukti iman ya. Jadi itu bukan cuma doa ketika dapat hujan saja ya. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, itu kan apa? Bacaan hafalan doa anak-anak TK itu ya, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Tapi itu adalah ucapan untuk membuktikan apa? Keimanan. Kita ingin buktikan bahwasanya Allah yang telah menurunkan hujan. Ini karena Allah hujan ini. Nah, maka itu bukti keimanan kata Imam Syafi'i. Terus. Adapun orang yang mengatakan hujan turun karena bintang ini dan itu, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum musyrik, maksudnya adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, maka itu adalah kekufuran seperti yang telah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab nau' atau gugusan bintang adalah petunjuk waktu, dan waktu itu adalah makhluk. Sedikit pun tidak kuasa terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap yang lain. Tidak kuasa menurunkan hujan dan tidak kuasa melakukan apapun. Jadi itu ya, nau' itu adalah bagian dari waktu, dan waktu itu adalah makhluk Allah. Allah yang menciptakan itu. Dia tidak berkuasa untuk menurunkan hujan. Jangankan menurunkan hujan, terhadap dirinya sendiri makhluk itu tidak berkuasa. Kalaulah setiap makhluk yang Allah ciptakan berkuasa atas dirinya sendiri secara mutlak, secara totalitas, maka dia akan bisa menahan kematian, ya kan? Menahan kehancuran, tapi tidak bisa. Menunjukkan makhluk itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Terus. Adapun orang yang mengatakan hujan turun karena nau' ini, maksudnya adalah pada waktu terbitnya bintang ini, maka perkataan itu sama dengan orang yang mengatakan hujan turun pada bulan ini. Ucapan seperti itu tidaklah kufur. Jadi ucapan seperti itu tidaklah kufur. Hujan turun pada bulan ini. Terus. Namun ucapan-ucapan lain lebih aku sukai daripadanya. Maksudnya ucapan bahwasanya ya ini karena Allah, Allah menurunkan hujan di bulan ini, di hari ini, di pagi ini, itu jelas lebih selamat dan lebih menunjukkan keimanan. Terus. Aku, yakni Asy-Syafi'i, lebih menyukai ucapan hujan turun pada waktu ini. Telah diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata di atas mimbar pada hari Jumat, berapakah gugusan bintang atau kartika yang masih terlihat? Al-Abbas bangkit lalu berkata, tidak ada satupun yang terlihat kecuali suara lolongan. Maka beliau berdoa, dan orang-orang pun turut berdoa. Kemudian beliau turun dari mimbar. Tidak lama kemudian turunlah hujan sehingga orang-orang bersukacita menyambutnya. Perkataan Umar itu menjelaskan apa yang saya uraikan di atas. Sebab maksud beliau adalah berapa lamakah waktu gugusan bintang kartika masih terlihat? Tujuannya untuk menjelaskan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu turunnya hujan menurut pengalaman yang biasa mereka alami selama ini. Sebagaimana mereka mengetahui bahwa Allah telah menetapkan waktu musim panas dan musim dingin menurut pengalaman yang biasa mereka alami. Nah, kalaupun kita ada pengalaman saking lamanya turun-temurun dan kita buktikan, kata kakek kita biasanya itu kalau udah kayak gini tandanya itu ada turun hujan, kan begitu? Ya, maka tetap kita lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal turunnya hujan. Lihat bagaimana Umar bin Khattab saking khawatirnya lisannya itu tergelincir, dia hanya tanya, tadi malam ada lihat bintang ini bintang itu? Enggak ada, kan gitu ya, enggak terlihat bintang. Oh ya sudah, beliau hanya ingin menetapkan bahwasanya walaupun kita punya pengalaman-pengalaman seperti ini, tetap keyakinan kita hujan itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kehendaknya, supaya kita lebih fokus ya, lebih melihat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu isyarat
dari Umar bin Khattab bahwasanya berdasarkan pengalaman bisa saja karena sebab ini tanda-tanda tersebut tahun ke tahun sehingga orang-orang mengatakan wah ini kayaknya mau hujan kan gitu ya. Kalau ada tanda bintang ini kayaknya mau hujan. Biasanya sebenarnya kan betul seperti itu. Ya, tetap kita mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Baik. Sudah adzan ya? Sudah adzan, sudah masuk Isya. Sedikit lagi ini ya. Kita sambung ya setelah sholat Isya. Baik. Libur masih kan? Ya, kita sambung setelah sholat Isya insyaallah. Mungkin saya belum cek, siapa tahu ada pertanyaan yang bisa kita jawab setelah Isya ya. Kita sholat Isya dulu, nanti kita sambung sedikit lagi. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan dari larangan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ya, fadhal, baca. An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Azkar, para ulama berkata, jika seorang muslim mengatakan hujan turun karena bintang ini, yang maksudnya bintang itulah yang mengadakan, menciptakan dan menurunkan hujan, maka ia telah kafir, murtad tanpa ragu lagi. Baik. Jadi ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Azkar, para ulama berkata apabila seorang muslim, jika seorang muslim, kata Imam An-Nawawi, dia berkata bahwa hujan turun karena bintang ini, yang maksudnya bintang itulah yang mengadakan hujan tadi, bintang itulah yang menciptakan, dan bintang itu yang menurunkan hujan, maka ia telah kafir, murtad tanpa ragu lagi, kata beliau. Tidak diragukan lagi. Ya, bahwasanya seorang muslim yang meyakini seperti itu tidak hanya sebatas berkata, tapi keyakinannya adalah Allah yang menurunkan, tapi benar-benar keyakinannya tersebut kepada bintang tadi. Bahwasanya bintang ini memang yang telah menurunkan, yang mengadakan hujan, yang menciptakannya. Ini tidak diragukan lagi, kafir dan murtad, keluar dari Islam. Terus. Jika maksudnya adalah bintang itu merupakan alamat dan tanda turunnya hujan, atau hujan bisa turun bila muncul tanda-tanda tersebut dengan keyakinan Allah lah yang menurunkan dan menciptakannya, maka ia tidak dihukumi kafir. Nah, kalau keyakinannya tetap bahwa Allah lah yang menurunkan hujan itu, dialah yang telah menciptakan air dan dialah yang telah menurunkan, bintang-bintang tersebut hanyalah alamat dan tanda turunnya saja, maka yang seperti ini tidaklah dihukumi kafir. Ya, dia tidak dihukumi kafir. Nah, dan para ulama berbeda pendapat tentang ucapan itu, termasuk ucapan orang kafir. Itulah zahir kandungan. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Menurut pendapat terpilih, hukumnya makruh, sebab ucapan itu termasuk ucapan orang kafir. Itulah zahir kandungan hadis tersebut. Imam Syafi'i telah menegaskan hal ini dalam kitab Al-Um dan lainnya. Wallahu a'lam. Ya, tentang orang-orang yang mengatakan bahwasanya itu tanda saja, bahwasanya biasanya sudah terbiasa dari tahun ke tahun kalau bintangnya seperti ini itu hujan. Tapi tetap berkeyakinan bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menciptakan hujan adalah Allah tabaraka wa taala. Maka ucapan yang seperti ini sebagian para ulama mengatakan makruh. Sebagian yang lain tetap mengatakan itu adalah ucapan kufur, karena mereka tidak mau sedikit pun hujan itu turun dinisbatkan kepada siapapun, kepada bintang atau yang lainnya. Harus benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata beliau, menurut pendapat terpilih hukumnya adalah makruh, ya, menurut pendapat terpilih adalah makruh. Dan ingat, makruhnya para ulama salaf ya itu tidak makruh dalam artian bahwasanya ya sekedar dikerjakan tidak berdosa begitu ya, kemudian ditinggalkan itu berpahala. Tapi terkadang makna makruh ya menurut para ulama terdahulu bisa juga kepada makna yang haram, ya, makna yang haram. Maka para jemaah Allah Subhanahu wa taala yang lebih selamat adalah bagaimana seorang
benar-benar menisbatkan segala nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjaga keimanan ataupun menjaga kesempurnaan iman. Allahu a'lam. Ini beberapa penjelasan ataupun rangkaian penjelasan dari larangan menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Baik, Allahu a'lam. Ada yang bertanya? Ini ada pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Izin bertanya, jika ada seorang janda sudah punya anak 2 dan anaknya sudah besar, mau menikah lagi, siapakah wali nikahnya yang lebih utama jika kondisinya ayahnya sudah meninggal, saudara ayahnya pun tidak ada, sudah meninggal mungkin ya, berarti paman, sehingga cuma ada adiknya yang pria dan anak-anaknya si wanita mungkin ya. Ya, anak-anaknya si wanita. Siapakah wali nikahnya yang lebih utama? Ya, urutannya setelah ayah adalah wali nikah yang paling utama adalah ayahnya si wanita. Ketika dia tidak ada ataupun ada uzur ataupun mungkin sudah meninggal dunia, maka ayahnya ayah. Siapa itu ayahnya ayah? Kakek ya, kakek. Ayahnya ayah kalau masih ada. Kalau juga tidak ada dan tidak bisa ataupun uzur, maka kepada saudara laki-laki ayah, karena itu masih ayah juga. Saudara laki-laki ayah itu masih sebutannya ayah, kan gitu, bapak atau paman kita bilang ya. Paman, a'mam. Kalau juga tidak ada pamannya, maka bisa saudara laki-laki si wanita, abangnya atau adik laki-laki. Enggak ada juga berarti anak laki-lakinya si wanita, ya. Jadi saudara laki-lakinya si wanita gitu ya. Kalau tidak ada juga anak laki-lakinya si wanita. Kalau sudah dewasa maksudnya ya, sudah dewasa, sudah balik. Anak laki-lakinya si wanita juga tidak ada, mungkin ada anak laki-laki dari saudara laki-lakinya si wanita. Apa kita bilang? Ponakan. Nah, itu mahram juga itu, bisa. Dada juga. Ya, wali hakim. Gitu ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Was-sultanu waliyun man la waliya lahu." Was-sultan waliyu man la waliya lahu. Sultan atau penguasa itu boleh menjadi wali para wanita yang enggak punya wali. Nah, itu enggak ada, ke atas enggak ada, bapak kakek enggak ada, ya, saudara bapak ke samping ini saudara laki-laki tidak ada, anak laki-laki tidak ada, saudara laki-lakinya juga tidak ada, anak dari saudara laki-laki tidak ada. Kayak gitu ya, atau anak laki-laki dari anak laki-lakinya cucu gitu ya, udah bercucu menikah lagi. Ya bisa aja lah. Kalau nikahnya dulu di umurnya 10 tahun kan begitu kan? Masih umur 30 udah bercucu. Nah, 30 bercucu. Ya, maka sultan yaitu penguasa. Ya, maka dari itu ketika dia tidak ada wali sama sekali, maka sultan. Kalau kita di Indonesia ya, yang dimaksud sultan di situ artinya divisi ataupun bagian yang ditunjuk pemerintah yang mengurusi pernikahan, yaitu dari KUA ya, Kementerian Agama ataupun dari KUA. Nah, mereka menjadi wali boleh. Itu yang dimaksud sultan waliyun man la waliyalah. Bukan ustaz-ustaz ya. Bukan ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz itu bukan sultan. Ya. Saya berapa kali, Ustaz bisa enggak jadi wali nikah, kan ini perempuannya ini enggak punya wali di sini, ya enggak ada keluarga di sini. Ustaz bisa enggak jadi wali? Ya lo yang enggak bisa lah. Enggak bisa gitu ya. Kita bukan sultan, kita enggak terdaftar, enggak ditunjuk pemerintah untuk nikahkan orang. KUA itu dia, itu Indonesia yang dari KUA. Dan yang dari KUA juga usahakan memang
maksudnya dalam rangka tugasnya, bukan dia di KUA, akan tapi enggak ini gitu ya, bukan ditugaskan. Artinya dia masih sipil di luar dari tugas lah, kan seperti itu. Nah, ini tidak berlaku. Ya, benar-benar harus didaftarkan ke KUA dulu baru dia bisa nikahkan. Itu namanya wali sultan. Oke, jelas? Jadi wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup. Tidak lagi pertanyaan? Ya. Abdul. Assalamualaikum. Ya. Gimana, Pak? Pawang hujan. Apakah sadarnya batal orang ini dan apa hukumnya keyakinannya seperti ini? Iya, pawang hujan. Ini bagian dari pembahasan dukun. Iya kan? Karena masalah hujan itu adalah masalah ghaib. Iya enggak? Hujan itu adalah masalah ghaib, termasuk perbendaharaan ataupun rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan hujan dan kapan berhentinya, itu tidak ada yang tahu. Ya, oleh karena itu apabila kita dapati atau istilah di Indonesia itu pawang hujan, seperti yang ditanyakan tadi, ketika ketemu seorang pawang hujan, katanya dia mau apa gitu ya, nahan hujan lah kan begitu ya, mau nahan hujan, udah mandi nggak berapa hari, itu udah aneh gitu kan, kok nggak mandi pula beberapa hari, ya dengan alasan supaya nanti hujan turun. Biasanya itu dapat bisikan-bisikan kan begitu ya, bisikan-bisikan dari syaitan atau dari gurunya, memang diajari seperti itu, gurunya dapat dari syarat-syarat ya dari syaitan itu. Jadi syaitan itu kan memang dia bisa membesar, bisa gini, bisa saja syaitan-syaitan itu yang menahan supaya di tempat itu tidak terkena hujan, padahal tempat lain hujan. Ya, namanya ya begitulah perbuatan syaitan. Sebagaimana orang bisa ditahan badannya itu menjadi keras sehingga dia tumpul oleh benda tajam, tidak mempan kena benda tajam. Begitulah syaitan. Ya, demikian juga dia bisa membantu satu syaitan jin dengan yang lainnya yang sudah terpenuhi syarat-syarat mereka, dipenuhi oleh manusia, mereka bisa berbuat seperti itu. Sehingga mereka membesarkan badannya, berusaha satu dan yang lainnya saling tolong-menolong dan nampung hujan sehingga enggak turun di tempat itu. Padahal mereka yang tahan. Ya sama saja seperti orang kebal itu, setan itu yang tahan itu. Ya, tapi kalau dia lari gimana? Ya habis, jebol lagi kan begitu. Nah, demikian. Ya, jadi pawang-pawang hujan seperti itu masuk kepada pembahasan kemarin itu ya, tentang larangan mendatangi dukun, apalagi minta bantuan kepada dukun ataupun penamaannya itu yang mengklaim tahu perkara yang ghaib. Hujan itu perkara ghaib. Kok dia diminta dan mengklaim oh tahu dan bisa menghentikan hujan? Itu kan masalah ghaib. Maka masuk kepada pembahasan yang sudah kita bahas kemarin. Sudah kan? Nah, lihat saja pembahasan di sana. Setidaknya orang yang manggil pawang hujan itu terkena hadis yang paling ringan, tidak diterima sholatnya berapa hari? 40 hari. Ya, kalau sampai dia membenarkan ucapan si pawang hujan, ya, kan dia kan, wah ini begini, pakai ini, jangan mandi, pakai bawang, pakai apa gitu ya. Sampai dia benarkan si pawang hujan tadi, maka bisa kufur, ya, bisa dia kufur. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur kalau dia sudah benarkan. Ya, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu. Siapa yang mendatangi arraf atau kahin atau yang semisalnya dan dia benarkan ucapannya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kafir, telah kufur dan mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana si dukunnya? Ya si dukunnya lebih parah. Ya, dia bisa terjatuh kepada kekufuran, kesesatan. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Jin, ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa, fazaduhum ziyadah, fazaduhum rohaqa, yakni dolal. Sesungguhnya di antara manusia ada yang minta tolong. Ya'udzuna itu kan ta'awudz, isti'adzah, minta perlindungan. Wa annahu kana rijalun minal ins,
ada sekelompok dari manusia minta bantuan kepada sekelompok dari kalangan jin. Bisa. Nggak percaya? Coba aja. Jangan dicoba. Ya, ada kata Allah Ta'ala dalam surat jin. Tapi apakah itu menambah kebaikan bagi orang yang minta tolong kepada jin? Enggak. Kata Allah, fazaduhum rohaqa. Itu hanya menambah kesesatan saja. Ya. Jadi orang-orang yang minta bantuan kepada jin dari tingkah lakunya entah pawang hujan kah, itu menambah kesesatan bagi mereka. Ya. Taib. Jadi ya bagaimana tentang pawang hujan itu? Ya resikonya kufur. Ya, setidaknya kufur asghar. Kalau sampai dia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh syaitan tadi, dan syarat-syarat itu adalah syarat kekufuran, menginjak Al-Qur'an, meletakkan potongan Al-Qur'an di misalnya, oh kamu harus ini, ambil potongan Al-Qur'an, ambil kain haidnya wanita, campurkan, kan begitu kan? Jadi biasanya seperti itu syarat-syaratnya. Kami akan bantu, atau setidaknya ucapkan kalimat ini, ucapkan mantra ini, lakukan itu. Ini kekufuran. Jelas? Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya pawang hujan. Kalau mau berdoa ya silahkan berdoa. Ya, kalau mau berdoa silahkan berdoa. Nabi SAW beliau pernah berdoa meminta agar hujan itu dipindahkan. Ya, dengan catatan ketika hujan itu telah memberikan mudarat. Jelas ya? Maka boleh. Ketika hujan itu telah memberikan mudarat kepada manusia. Datang seorang laki-laki, beliau lagi khutbah Jumat, kan begitu kisahnya. Beliau lagi khutbah Jumat, datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, jalan terputus, hewan-hewan mati. Kenapa? Banjir. Kan begitu kan? Banjir. Awalnya dia datang itu karena kering. Ya, kemudian beliau minta diturunkan hujan. Jumat berikutnya dia datang lagi, ya Rasulullah, kebanyakan airnya. Hujan terus pekan. Maka beliau mengatakan, ya Allah, pindahkan hujan itu ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Kata Anas bin Malik, kalau saya tidak keliru dia atau sahabat itu, tatkala kami keluar dari masjid, kami dapati awan itu bergerak ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Terang lagi. Ya, terang lagi. Nah, jadi kata para ulama, boleh kita minta agar hujan itu dihentikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menghentikannya. Kalau sekiranya hujan itu memang sudah menimbulkan bahaya, mudarat kepada manusia. Sehingga banyak yang hancur rumah, kan begitu ya. Kemudian banjir ini, minta tolong, ya Allah, tolong hentikan hujan, pindahkan ke lembah-lembah, ke laut, ke ini gitu kan, ke sungai-sungai agar tidak menimpa kami. Silakan, boleh. Ya, tapi kalau cuma sebatas, aduh kita ini mau acaraan loh. Orang rahmat Allah mau siap-siap mau nampung, ya Allah jangan hujan, hentikan. Wah, ini menghentikan rahmat Allah nggak boleh. Jadi syaratnya boleh itu, kata para ulama, ketika hujan itu sudah kita dapati ya membahayakan, kan dia sudah ada yang rusak. Nah, itu silahkan. Saya buat tulisan kayaknya ini, saya lupa, udah lama betul ini ya. 10 tahun yang lalu saya buat tulisan tentang pawang hujan ini. Masih ada atau tidak tulisan itu? Itu silahkan dibaca, itu pernah saya buat tulisan tentang hukum masalah pawang hujan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Cukup ya, insyaallah sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lainnya, masih seputar tauhid dan keimanan dari kitab Mawsu'ah Manahi Syariah, ensiklopedia larangan. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.